Ya. Sore Pak. Ya, sore. Silakan duduk Mas. Terima kasih Pak. Ya. Mas Budi formasi Kadus. Iya Pak. Ya. Coba perkenalan aja dulu Mas. Baik Pak, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Cahyo Budi Utomo, biasa dipanggil Budi. Saya kelahiran Pekalongan 24 Februari 1987. Umur saya saat ini 34 tahun Pak. Saya besar dan kecil di Trandon, tepatnya di Dusun Gembiro. Saya saat ini sudah berkeluarga, punya satu istri dan 2 anak. Rutinitas saya sehari-hari bekerja di pasar, yaitu berjualan membantu adik untuk sebagai supplier pakaian Pak. Untuk rutinitas tersebut saya lakukan dari hari Senin sampai hari Minggu. Namun demikian di hari Jumat saya libur, saya manfaatkan untuk berkumpul dengan keluarga dan bersosialisasi dengan masyarakat. Seperti itu. Coba jelaskan apa yang Anda ketahui tentang ideologi Pancasila. Baik Pak, terima kasih. Untuk ideologi Pancasila yang saya tahu adalah sebagai pedoman ataupun dasar bangsa kita dalam menentukan aturan ataupun implementasi di masyarakat. Hal tersebut tertuang dalam poin-poin atau sila-sila Pancasila yang sudah jelas artinya Pak. Jadi semua itu sudah menjadi patokan atau bagaimana kita berimplementasi di kehidupan sehari-hari. Contohnya sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, mengartikan bahwa kita percaya dan menghargai untuk ke setiap umat ataupun agama yang lain. 2 itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Tentunya kita sebagai bangsa Indonesia harus mendapatkan keadilan. Yang ketiga, persatuan Indonesia, yang contohnya kita harus bersatu, tidak membedakan suku, agama ataupun yang lainnya. Contoh hal tersebut masih banyak konflik-konflik yang tentunya menjadi permasalahan bangsa Indonesia. Terus yang keempat yaitu permusyawaratan bagi seluruh rakyat Indonesia, ataupun yang poin pentingnya adalah musyawarah. Yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya itu ya, kita sebagai bangsa Indonesia berhak mendapat keadilan yang sebesar-besarnya dari unsur yang paling kecil di lingkungan kita dan di RT kita ataupun di desa kita. Seperti itu Pak. Ya, coba berikan contoh sila kedua itu yang real di masyarakat, itu contohnya apa? Sila kedua dalam Pancasila itu kan kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab kalau dalam implementasi kehidupan sehari-hari adalah kita misalkan berurusan ataupun dengan hukum ataupun dengan pemerintahan desa, itu kita mendapatkan hak ataupun sesuai kewajiban kita. Jadi misalkan kita bekerja, yaitu upah ataupun ininya sesuai aturan yang telah disepakati kedua belah pihak. Coba jelaskan tentang desa Anda. Baik Pak, terima kasih. Desa saya tepatnya itu Desa Trandon, berada di Kecamatan Kesesi, terdiri dari 4 dusun. 4 dusun tersebut jadi mempunyai kriteria masing-masing. Untuk di batas wilayahnya, sebelah timur itu berbatasan dengan Kecamatan Bojong, itu Desa Bukur. Terus kalau sebelah selatan itu Desa Ponolawen. Untuk sebelah barat itu Desa Mulyorejo, dan sebelah utara itu Desa Kaibahan. Luas wilayah saya atau desa saya sekitar 282 hektar Pak. Jadi mayoritas penduduknya itu bekerja sebagai petani
petani, dan yang merantau adalah sebagai pedagang. Seperti itu, Pak. Dengan penjelasan barusan tentang desa, kira-kira potensi apa yang dimiliki oleh desa ini? Baik, Pak. Untuk potensi yang dimiliki dari desa saya terutama yaitu adalah pertanian. Pertanian dari luas wilayah tersebut menyumbang 5%, karena itu juga menjadi sumber penghasilan mayoritas penduduk di sekitar. Terus kalau misalkan yang perlu digali adalah tempat-tempat pariwisata, dalam hal ini adalah sumber daya alam itu berupa sungai. Sungai tersebut ada banyak hal yang perlu kita gali, dari pasir ataupun pembukaan objek wisata seminimal mungkin. Terus yang berikutnya yaitu mengenai usaha konveksi ataupun usaha di bidang tersebut, karena sebagian orang atau penduduk yang tidak merantau bekerja di rumah adalah pekerja konveksi, Pak. Jadi harus kita memberi lahan ataupun menyediakan bahan baku supaya tidak mencari keluar. Oke, coba pidato Mas di acara peresmian pembangunan masjid. Baik, Pak, mohon izin berdiri. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua RW, yang saya hormati Ketua RT 12 dan Ketua RT 13, yang saya hormati tokoh masyarakat, yang saya hormati pemuda-pemudi Dusun Gembira, serta Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul dalam acara atau musyawarah peresmian pembangunan masjid. Sholawat serta salam senantiasa kita curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di hari yang akhir nanti. Amin. Allahumma amin. Bapak, Ibu hadirin yang berbahagia, saya selaku Kepala Dusun mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dalam acara ini, yaitu peresmian masjid kita yang baru. Mudah-mudahan pembangunan masjid ini dapat menjadi manfaat dan meningkatkan akhlak kita semua menjadi manusia yang lebih baik. Bapak, Ibu hadirin yang berbahagia, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih terutama pada Bapak Ibu semua yang telah memberikan partisipasinya, karena dengan demikian masjid ini bisa berdiri. Kita ingat dari pertama kita mulai dari penarikan dana sampai akhirnya masjid ini bisa berdiri adalah sumbangsih dari mayoritas adalah penduduk atau masyarakat, teman-teman kita semua. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mudah-mudahan pembangunan masjid ini yang belum 100% kita semua dapat meningkatkan dengan mengisi ataupun kegiatan-kegiatan positif sehingga masjid kita jadi ramai. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.